Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan presentasi WK, pendahuluan dan pra-proses data. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yaitu mempersiapkan dan menggunakan tool untuk mengimplementasikan tahapan-tahapan dalam data atau MIMI. Untuk selanjutnya ada indikator, mahasiswa dapat menginstal tool WK pada perangkat, mahasiswa dapat menggunakan fitur-fitur pada tool WK untuk memproses data. Selanjutnya, garis besar, apa itu WK? Dan memformat data ke dalam ARFF, pemahaman data dalam WK. Selanjutnya, apa itu WK? Di sini WK atau Waikato Environment Form Knowledge Analysis adalah kumpulan pembelajaran mesin algoritma untuk tugas penambangan data yang ditulis dalam Java. WK adalah perangkat lunak sumber terbuka yang diterbitkan di bawah lisensi publik umum GNU. Dikembangkan di University of Hokkaido, Selandia Baru. Algoritma dapat diterapkan langsung ke kumpulan data atau dipanggil dari kode Java Anda sendiri. WK berisi alat untuk para pemrosesan data, kualifikasi, regresi, pengelompokan, asosiasi, aturan, dan visualisasi. Di sini ada instalasi atau sumber, dan di sini ada link untuk perangkat lunak tersedia dan dapat diunduh dari link tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Next. Pada halaman ini yaitu menjalankan WK, yang dimana pada gambar tersebut terdapat explore untuk mengeksplorasi data, dua eksperimenter untuk melakukan eksperimen, yang tiga knowledge flow untuk alur kerja pengetahuan, empat simple CLI untuk antarmuka command line sederhana. Next. Pada teks tersebut yaitu antarmuka pengguna grafis, yang dimana menjalankan bahwa GU ke first terdiri dari 4 menu dan 4 tombol aplikasi yang masing-masing memiliki peran utama, yaitu satu program, yang kedua visualisasi, yang ketiga tools atau peralatan, empat help atau bantuan, application, yang dimana satu explorer penjelajah, dua eksperimenter peneliti, tiga knowledge flow atau alur pengetahuan, empat simple CLI atau antarmuka baris perintah sederhana. Next. Halaman ini menjelaskan halaman program, yaitu yang pertama log window, yang berfungsi untuk membuka jendela log yang menangkap semua yang dicetak ke stateout atau keluaran standar. Yang kedua memory usage atau penggunaan memori untuk melihat pengguna memori. Yang ketiga exit atau mengclose menutup BK. Next. Di halaman tersebut menjelaskan menu, yaitu visualisasi. Pada gambar tersebut menampilkan antarmuka WK yang memiliki beberapa pilihan menu: Explorer untuk eksplor data, Experimenter untuk melakukan eksperimen, yang kedua atau untuk alur alur kerja pengetahuan, Simple CLI untuk antarmuka command line. Dan di mana visualisasi tersebut memiliki yang satu plot sendiri memiliki ini gitu sih, perbandingan kerja, yang kedua ROC, display untuk penggunaan penyimpanan ROC curve.
Yang ketiga, menampilkan curve yang telah disimpan sebelumnya. Keempat, visualisasi visualisasi pohon untuk menampilkan grafik terarah. Yang keempat, visualisasi visualisasi grafik memvisualisasikan grafik untuk format. Kelima, jaringan Bayes atau boundary visualisasi visualisasi batas memungkinkan visualisasi batas keputusan pengklasifikasian dalam dua dimensi. Next. Yang terakhir yaitu menjelaskan penjalanan WK, yang dimana terdapat performance compression atau perbandingan kerja. Yang kedua, graphical interface antar muka grafis. Yang ketiga, command line antar muka baris perintah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Aplikasi WK Explorer, lingkungan mengeksplorasi data dengan WK. Yang kedua, experimenter, lingkungan untuk melakukan eksperimen dan uji statistik antar skema pembelajaran. Yang ketiga, knowledge flow, lingkungan ini mendukung fungsi yang sama seperti Explorer, tetapi dengan antar muka, seret, dan lepas. Yang keempat, simple, menyediakan antarmuka baris perintah sederhana yang memungkinkan eksekusi langsung perintah WK pada sistem operasi yang tidak menyediakan antarmuka baris perintah WK sendiri. Next. Aplikasi Explorer. Explorer adalah lingkungan untuk mengeksplorasi data dengan WK. Yang pertama, preproses, pilih dan modifikasi data yang akan digunakan. 3, latih dan uji skema pembelajaran yang mengklasifikasikan untuk melakukan regresi. 3, cluster, pelajari cluster untuk data. 4, pelajari aturan asosiasi untuk data. 5, pilih atribut yang paling relevan dalam data. 6, lihat plot interaktif 2D dari data. Next. Explorer pemrosesan. 4 tombol pertama di bagian atas, bagian pra-compression, memungkinkan Anda untuk melakukan data ke dalam WK. Yang pertama, open file, membuka kotak dialog yang memungkinkan Anda mencari file data pada sistem file lokal. Yang kedua, open URL, meminta alamat Infomar tempat data disimpan. Yang ketiga, OpenDB, membaca data dari basis data. Yang keempat, generate, memungkinkan Anda untuk menghasilkan data buatan dari berbagai data. Next. Format data yang didukung. Dengan menggunakan tombol open file, Anda dapat membaca file dalam berbagai format. Format ARFF, BK, format CSV, CSV, format C4.5, atau format intens yang diserialisasi. File ARFF biasanya memiliki ekstensi ARFF. File CSV memiliki ekstensi. Data juga dapat dibaca dari URL atau dari database SQL. Next.
Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu R file format, yaitu adalah menjelaskan tentang attribute relation file format yang digunakan untuk mendeskripsikan data dalam bentuk teks sederhana. Format ini terdiri dari bagian utama, yang pertama ada header, yang kedua ada data. Pada contoh tersebut ada dataset bernama weather, simbolik, atribut, outlook, temperatur, dan humidity, windy, dan play. Data yang berisi informasi cuaca seperti kondisi langit, sunny, overcast, rainy, suhu, hot, mild, cold, dan apakah permainan dilakukan yes or no. Berikutnya penjelasan yaitu dataset relation weather. Atribut menggunakan atribut dengan tipe data bervariasi, nominal, outlook, nilai sunny, overcast, numerik, temperatur, dan humidity, boolean, windy, atau nilai true atau false. Dan berikutnya ada instance pertama outlook dan play. Play atau no, play sama dengan no, data mencakup kombinasi nilai nominal atau kategori numerik dan logika, mencerminkan fleksibilitas format ARFF. Hubungan saat ini, kotak hubungan saat ini adalah data yang sedang dimuat yang dapat diberikan sebagai tabel relasional tunggal dalam teknologi bisnis atau data. Memiliki 3 entry, relasi, nama relasi seperti yang diberikan dalam file tempat relasi tersebut dimuat. Contoh jumlah contoh adalah titik data atau catatan dalam data. Atribut adalah jumlah atribut atau fitur dalam data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Oke, untuk selanjutnya ada working with attribute atau bekerja dengan atribut. Untuk yang pertama yaitu di bawah kotak hubungan saat ini ada kotak yang berjudul atribut, kemudian eh, ada 4 tombol dan di bawahnya ada daftar atribut di akun saat ini yang berhubungan. Untuk selanjutnya ada daftar ini memiliki 3 kolom. Untuk yang pertama yaitu nomor atau angka, itu mengidentifikasi atribut dalam urutan yang ditentukan dalam berkas data. Kemudian ada kotak centang pilihan. Kotak ini memungkinkan Anda atau kalian memilih atribut mana yang ada di dalam relasi. Kemudian ada nama. Nama atribut seperti yang dideklarasikan dalam berkas data. Oke, next. Next, bye. Oke, untuk selanjutnya ada kotak centang pilihan. Kotak ini memungkinkan Anda untuk memilih atribut mana yang ada di dalam relasi, seperti contoh yang terdapat pada gambar tersebut. Oke, next. Next. Nah, selanjutnya yaitu kamu mengeklik baris yang berbeda dalam daftar atribut, kemudian bidang akan berubah dalam kotak di sebelah kanan berjudul atribut yang dipilih. Untuk yang pertama ada nama. Nama tersebut sama seperti yang tercantum pada dalam daftar atribut. Kemudian ada tipe atau jenis. Jenis atribut
yang paling umum adalah nominal atau numerik. Selanjutnya ada missing atau angka yang hilang, yaitu jumlah dan presentasi contoh dalam data yang atribut ini tidak ada atau tidak ditentukan. Kemudian ada distinct atau berbeda, eh, jumlah nilai berbeda yang dimiliki data untuk atribut ini. Kemudian ada unique atau jumlah dan persentase. Contohnya yaitu dalam data yang memiliki nilai untuk atribut ini yang tidak dimiliki contoh lainnya. Nah, itu dibuktikan dengan lingkaran yang warna merah. Oke, next. Next. Nah, ini juga merupakan contoh yang tadi, yaitu angka yang berbeda atau tipe numerik, yaitu statistiknya minimum mendapat angka 0,1, maksimumnya ada di 2,5. Kemudian minnya yaitu 1,199, kemudian standar deviasinya ada 0,763. Oke, next. Next. Selanjutnya ini dibacakan oleh teman saya, Mahfudin. Selanjutnya yaitu working with filter atau bekerja dengan filter. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama preprocess, yaitu memungkinkan filter didefinisikan untuk mengubah data dalam berbagai cara. Dan yang kedua yaitu kotak filter, digunakan untuk mengatur filter yang diperlukan. Di sebelah kiri kotak filter terdapat tombol pilih. Dengan mengklik tombol ini, Anda dapat memilih salah satu filter di WK. Dan yang terakhir yaitu setelah filter dipilih, nama dan opsinya akan ditampilkan di kolom sebelah filter. Tombol pilih. Next. Selanjutnya yaitu using principal component analysis atau PCA. Ditunjukkan pada gambar di samping. Akan mengklik 2 kolom menghasilkan diagram seperti yang digambar. Next. Yang ketiga yaitu filter adalah alat pemrosesan di WK. Di dalam folder WK terdapat folder filter dan di dalamnya yaitu ada 2 folder, all filter dan multi filter. Next. Untuk selanjutnya yaitu menerapkan filter. Yang pertama, setelah Anda memilih dan mengonfigurasi filter, Anda dapat menerapkannya ke data dengan menekan tombol apply di ujung kanan panel filter di preprocess panel. Yang kedua yaitu panel praproses, kemudian akan menampilkan data yang telah ditransformasi. Yang ketiga yaitu hasil penerapan filter dapat disimpan ke berkas data baru. Dan yang terakhir yaitu Anda dapat mengkonfigurasi filter dengan menetapkan nilai dalam dialog generic object editor kotak. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Working with filters atau bekerja dengan filter. Parameter filter dapat disesuaikan dengan mengatur nilai di kotak dialog. Generic object of editor. Berikut gambarnya. Next. Working with filters, bekerja dengan filters. Setelah normalisasi, nilai statistik berubah, minimum, maksimum, mean, standar deviasi data untuk semua atribut. Di sini minimumnya sama dengan min 1, max sama dengan 1, mean 0, standar deviasi 0,5 menurut Y score. Explore atau visualization, penjelajah atau visualisasi. Berikut menu visualisasinya.
penjelajah visualisasi. WK memungkinkan untuk memplot data dengan memilih atribut data berpasangan. Gambar pertama menunjukkan interface software. Gambar pertama menunjukkan interface software WK Explorer. Terdapat menu visualisasi yang memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data. Di bagian tengah gambar terdapat plot matriks yang menampilkan hubungan antar atribut data. Gambar menunjukkan berbagai jenis plot yang tersedia termasuk scatter plot, histogram, dan box plot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.